Halo, salam sehat. Saya Hulman Sirait. Tutorial pada perjumpaan kita hari ini yaitu contoh-contoh soal, karena banyak yang bertanya kepada saya, tolong berikan contoh-contoh soal yang akan keluar pada saat asesmen kompetensi minimum ataupun AKM di tahun 2021 ini. Baik, kita mulai. Kita buka dari portal SIM PKB. Di sini sudah saya siapkan contoh-contoh soal asesmen nasional. Karena untuk SD itu sebanyak 30 soal, sedangkan untuk SMP kelas 7 dan kelas 11 SMA SMK sebanyak 36 soal literasi membaca dan 36 kumpulan numerasi. Dan kemudian tes nanti dalam waktu 2 hari diberikan pemerintah, yaitu hari pertama untuk SD tes literasi 75 menit, kemudian dilanjutkan survei karakter 25 menit, sedangkan hari kedua tes numerasi 75 menit, kedua survei lingkungan belajar 20 menit. Sedangkan SMP SMA tes literasi 90 menit, kedua survei karakter. Hari kedua tes narasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit, dan SD diambil secara acak kelas 5 30 orang, SMP 45 orang, SMA 45 orang. Dari kelas-kelas yang diacak kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Baik, ini contoh butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMA. Pada aktivitas sebelumnya banyak dan Ibu telah belajar menganalisa tahap asesmen literasi membaca tingkat SMA. Pada topik ini, Bapak dan Ibu mengenal contoh-contoh butir asesmen literasi membaca, teks fiksi, dan juga teks informasi. Yang pertama, level pembelajaran teks fiksi. Inilah contoh soal yang diberikan nanti. Ya, lilin kecil dalam sinar kegelapan. Ini teksnya, contohnya. Kemudian kompetensi yang diukur, menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana pada teks sastra atau teks informasi yang harus meningkat sesuai jenjangnya. Itu kompetensi yang diukur. Nah, ini dia contoh
Mengapa? Pertama, mengapa penulis menganggap bahwa lilin kecil itu sangat berarti? Itu contohnya. Jawabannya kita isi. Ini dia. A. Sinar lilin itu tidak banyak. B. Lilin itu membawa harapan. Itu jawabannya. C. Kehadiran lilin itu dapat meruntuhkan cemara. D. Langkah lilin laksana embus angin. E. Lilin itu dapat menerangi dalam kegelapan. Maka jawabannya adalah E. Kompetensi yang diukur. Mengidentifikasi kata kunci efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan, teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Kedua, ini pertanyaannya, contohnya, kalimat atau baris-baris di dalam puisi dapat meninggalkan pengalaman indrawi bagi pembaca. Pengalaman indrawi disebut dengan imaji, tentu imaji yang ditimbulkan melalui baris puisi berikut ini. Jadi ada di situ kalimat, penglihatan, perasaan, pendengaran. Kita tinggal mencentang ataupun menceklis. Menepis lara, mendamaikan hati dan menyejukkan cinta. Kita jawab di situ penglihatan, perasaan, dan pendengaran. Maka kita centang adalah yang benar perasaan. Sepasang telingaku pun tak mampu mendengarkan bisikan. Maka kita checklist yang benar pendengaran. Dengan mata tapi tak terkuasa melihatmu. Maka kita centang adalah penglihatan. Itu contoh kedua. Baik, ini ada legenda Danau Lipan. Ya, kita baca. Kemudian kompetensi yang diukur. Menganalisis perubahan pada elemen intrinsik. Pertanyaan ketiga. Mengapa Ratu Aji Bidari Putih menolak pinangan sang pangeran? Itu contoh yang ketiga. Jawabannya karena sang pangeran, setelah kita baca tadi, jawabannya adalah karena sang pangeran hendak menaklukkan Muara Kaman dengan pura-pura menikah sang ratu. Kompetensi yang diukur menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh serta elemen intrinsik seperti latar cerita kejadian dalam cerita berdasarkan informasi rinci dalam teks sastra yang terus mengikat sesuai jenjang. Kemudian pertanyaan keempat diberikan, menurut kalian setelah membaca cerita tersebut, manakah karakter Ratu Aji Bidadari Putih yang sesuai dengan teks? Sini karakter sesuai, tidak sesuai. Kita tinggal mencentang. Sombong, tidak sesuai. Penuh perhitungan, sesuai. Tidak mudah percaya, tidak sesuai jawabannya. Setelah kita baca tadi, selalu ingin menang sendiri. Jawabannya tidak sesuai. Semena-mena terhadap bawaan, tidak sesuai. Itulah contoh yang keempat. Contoh soal yang kelima. Kesimpul apakah yang kalian ambil dari puisi tersebut? Jawabannya adalah
tokoh aku dalam puisi tersebut merindukan kehadiran seseorang. Baik, kemudian ini ada literasi. Berikutnya, Ramin tak kunjung pulang. Kita baca, kompetensi diukur, baru pertanyaan yang diberikan kepada kita. Dalam konteks cerita tersebut, apa yang dimaksud dengan kalimat Ramin membeku? Jawabannya adalah Ramin tidak bergerak sama sekali. Kemudian ini cerita legenda Danau Lipan. Kompetensi diukur, ini dia. Kemudian pertanyaan yang ketujuh. Menurut pendapatmu, apakah ilustrasi cerita ini sesuai dengan isi ceritanya? Jelaskan alasanmu. Jawabannya yang kita jawab, karena sudah kita membaca tadi, sesuai dengan, karena di dalam cerita disebutkan ada Lipan yang menyerang rombongan, lalu rombongan naik ke atas perahu. Hal tergambar di dalam ilustrasi. Kemudian cerita berikutnya, Ramin tak kunjung pulang. Itu kompetensi yang diukur. Pertanyaan yang ke-8. Dari konteks cerita tersebut, kejadian apa yang paling minimal harus ditambahkan menulis untuk melengkapi cerita tersebut? Jawabannya di sini adalah ada opsinya 5, A, B, C, D, E. Pengenalan situasi cerita, penyelesaian konflik, peningkatan masalah, munculnya konflik, puncak konflik. Jawabannya adalah penyelesaian konflik. Kemudian cerita lilin kecil dalam sinar kegelapan tadi. Pertanyaan ke-9. Setelah membaca puisi, Amir merasa bahwa puisi ini cocok dengan suasana hati karena baru saja kehilangan kucing kesayangannya. Setujukah kamu dengan pendapat Amir tersebut? Jelaskan jawabanmu. Setuju, karena puisi tersebut bercerita tentang kehilangan situasi tersebut sesuai dengan kondisi Amir. Baik, itu tadi level pembelajaran 1. Sedangkan level pembelajaran 1 teks informasi. Tadi pembelajaran level 1 fiksi. Sekarang informasi. Karena tes literasi ada 2 level. Ya. Fiksi dan informasi. Sekarang informasi. Setelah kita membaca ini cerita, ini kompetensi yang diukur, menemukan informasi tersebut siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Setelah kalian mencermati infografis UMKM menopang ekonomi Indonesia, kalian akan mendapatkan beberapa informasi berdasarkan informasi yang terdapat pada infografis tersebut. Klik pada kolom benar atau salah untuk tiap pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan diberikan setelah kita baca tadi. Pemerintah mendorong pertumbuhan UMKM. Pemberian subsidi pajak, benar atau salah? Benar. Peningkatan penerimaan PPh UMKM orang pribadi, PPh UMKM badan selalu meningkatkan. Benar. Pada tahun 2016, penerimaan PPh UMKM pada lebih kecil daripada
penerimaan PPh UMKM orang pribadi. Benar. Pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan PPh final bagi UMKM sebesar 1%. Salah. Itulah contoh pertama. Contoh soal kedua tentang informasi. Mengapa UMKM perlu dukung oleh sumber daya manusia memiliki kemampuan yang sesuai? Jelaskan alasanmu. Karena pengusaha UMKM perlu mengembangkan kreativitas dan berinovasi sehingga bisnis dapat bertahan dan berkembang. Kompetensi yang diukur menjelaskan ide pokok dan berapa ide pendukung pada teks informasi yang terus meningkat sesuai dengan jenjang. Ketiga, setelah mencermati infografik dan teks tersebut, kalian mendapatkan pemahaman bahwa UMKM perlu dilindungi dan didukung oleh pemerintah dengan alasan berikut. Berikan tanda checklist pada alasan yang sesuai dengan pemahamanmu. UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Itu kita checklist. Ada lagi yang tidak kita checklist. Untuk merintis UMKM diperlukan modal yang besar. Kalau tidak sesuai dengan informasi, tes informasi tadi, bisnis kita checklist, bisnis UMKM mendominasi perekonomian di Indonesia, kita checklist. Perlu UMKM harus keterampilan profesional, ya kita checklist. Pertanyaan keempat, berdasarkan infografik tersebut, kalian dapat melihat bahwa penerimaan pajak penghasilan PPh UMKM naik dalam 5 tahun 2014-2017. Tetapi pemerintah menurunkan PPh UMKM. Berikan dua alasan mengapa pemerintah menurut PPh UMKM. Jawabannya sesuai dengan informasi yang di atas telah kita baca. Pertama, agar UMKM terus tumbuh. Kedua, agar berlaku UMKM tidak merasa terbebani pajak. Baik, ini yang berikutnya. Informasi yang berikutnya, mengolah limbah BB3. Ulangi, B3 apa artinya? Bahan berbahaya dan beracun. Kita baca. Ini contoh tes kelima. Kamu ingin membuang sampah di rumah dengan memisahkan sampah menjadi dua. Kelompok sampah B3 dan kelompok sampah yang tidak mengandung B3. Kelompok manakah sampah yang berikut sesuai dengan jenis limbahnya? Ada sampah mengandung B3 dan tidak mengandung B3. Dan pembungkus lontong, kita cari ya, itu tidak mengandung bahan beracun. Kita checklist di situ. Kedua atau B, sabun pembersih lantai. Itu adalah mengandung B3 beracun. Ya, obat nyamuk beracun, potongan sayuran tidak beracun, kardus mie goreng tidak beracun, deterjen ya beracun B3. Berikut pertanyaan ke-6, apakah dapat dikatakan bahwa subsidi listrik dari tahun 2011 hingga 2018 mengutamakan rumah tangga yang berasal dari kelas menengah ke bawah? Jawabannya tidak, karena presentasi golongan menerima subsidi yang ditampilkan pada grafik hanya menunjukkan presentasi pada tahun 2018, bukan keseluruhan periode
2018. Ini informasi seperti tadi yang di atas. Pertanyaan ketujuh. Berdasarkan teks terdapat penyataan UMKM di bidang kuliner adalah salah satu jenis usaha yang menguntungkan dan selalu laris. Apakah itu dapat dikatakan akurat? Jelaskan pendapatmu. Maka kita jelaskan. Jawabannya tidak akurat karena usaha kuliner bisa saja laris jika tidak dikemas dengan kreatif dan inovatif. Jika terlalu banyak orang berbisnis kuliner. Dan berikutnya. Perhatikan grafik di bawah. Misalnya pada tahun 2019, subsidi pengguna listrik mengalami kenaikan dan sebagainya dialokasikan untuk pengurus 400 untuk penggunaan 450 dibandingkan dengan pengguna 900. Pertanyaannya, apakah hal menjadi indikator bahwa penduduk kelas menengah di bawah Indonesia mengalami kenaikan? Jelaskan alasanmu. Maka kita jelaskan, benar, karena pengguna listrik 450 PA sebagian besar adalah kelas menengah ke bawah. Ini informasi yang berikutnya. Pertanyaannya, contohnya sebuah informasi yang bias adalah informasi yang tidak didukung oleh data yang akurat yang bertujuan untuk menguntungkan pihak. Setelah membaca teks tentang peran UMKM tersebut bagi perekonomian tersebut, apakah informasi dalamnya bersifat bias? Jelaskan alasanmu. Jawabannya, teks UMKM bias karena tidak didukung data dari sumber yang terpercaya. Selain itu, teks memiliki tujuan untuk mempromosikan program pelatihan yang terdapat di atas di akhir teks. Kemudian kenali pusing yang bisa jadi gejala stroke. Pertanyaan ke-10. Pulang sekolah, adik kehujanan di jalan. Sesampai di rumah, adik mandi tapi tidak keramas. Malam harinya kepada adik pusing dan badannya demam. Menurut pendapat, apakah pusing yang derita adik berpotensi penyebab stroke? Sertakan alasanmu. Setelah kita baca tadi, jawabannya adalah tidak berpotensi penyebab stroke karena penyebab adik pusing itu kehujanan. Baru pembelajaran teks fiksi kedua. Setelah kita baca, dalam puisi tersebut terdapat banyak kata amplop yang digunakan secara berulang. Manakah dari kata amplop yang dimasukkan oleh penulis? Jawabannya adalah uang suap, uang sogok. Itu contoh level pembelajaran 2 teks fiksi. Kemudian cermati potongan bait puisi berikut. Setelah kita baca puisi, pertanyaan menurutmu, apakah maksud lari-lari dalam puisi tersebut? Jawabannya, keputusan untuk mengambil langkah. Kemudian ini fiksi yang level 2. Setelah kita baca, melalui puisi Sajak Sebatang Lisang, W.S. Rendra mengungkap kritikan tentang kehidupan nyata di masyarakat. Namun bait-bait tersebut W.S. Rendra juga mengungkapkan
berupa sikap, tindakan, dan seterusnya. Ya, ini dia D, terdapat di bait ke-10. Ini pertanyaan keempat. Kemudian teks fiksi kelas 11, kelas 12. Baik, itu contoh-contoh tes literasi. Karena diberikan ada 2 tes literasi dan numerasi. Itu tes literasi. Tutorial pada pertemuan ini adalah tes literasi. Nanti di video berikutnya Bapak tonton, Ibu tonton, yaitu tes numerasi. Terima kasih atas dukungan. Mudah-mudahan kita semua sehat. Salam sehat. Jangan lupa